Boleh spill nggak sih, Jo? Biaya kuliah per semesternya Jo tuh berapa sih? Saat itu mungkin aku merasa tertekan kali ya. Aku gap year, aku nggak kenal siapapun. Halo, Ricci. Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi. Ini yang nonton nggak tahu sih. Yang nonton lagi nontonnya malam-malam, siang-siang, pagi-pagi. Tapi kita lagi ngobrolnya pagi ya. Iya Kak. Oke, Ricci seneng banget nih bisa ngobrol sama Ricci di pagi ini. Sebelumnya makasih banget atas waktunya, atas kesediaannya untuk bisa hadir secara online ngobrol-ngobrol di podcast Samuat. Nah, Ricci mau ini dong, banyak nih pasti yang penasaran sama Ricci. Boleh dong kenalin dulu ke teman-teman yang belum kenal. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, perkenalkan nama aku Richie Jonathan Ju. Biasa bisa dipanggil Ci atau enggak Jo. Dan aku diterima FKUI tahun kemarin berarti. Kalau hitungannya. Berarti aku termasuk FKUI angkatan 2021. Oh oke. Lebih suka dipanggilnya Ci atau Jo? Jo boleh. Jo aja. Oke Jo, kalau gitu. Ini kan banyak banget nih. Kan kalau FKUI kan adalah salah satu FK yang benar-benar banyak banget peminatnya. Terus banyak banget nih teman-teman yang masih SMA atau masih gap year itu masih berusaha banget kayak ngincer. Salah satunya adalah FKUI. Nah, kalau misalnya ngeliat nih pengalaman sebelumnya kan, kalau dari Jo sendiri itu tuh bisa berhasil masuk di lewat jalur SBMPTN dan itu adalah jalur yang sangat sulit ya bisa dibilang dan saingannya juga banyak banget. Nah, kita bakalan mau ngulik nih terkait dengan itu. Jadi aku di sini posisinya adalah sebagai penghubung nih Jo. Penghubung antara teman-teman yang pengen banget masuk FKUI jalur SBMPTN, pengen banget tanya-tanya yang bisa ditanya tapi nggak tahu nih harus tanya ke siapa. Makanya Jo diundang ke sini buat sharing nih pengalamannya. Nah Jo, mungkin yang pertama terkait dengan persiapan SBMPTN dulu nih. Waktu dulu sebelum masuk FKUI, itu persiapannya gimana sih Jo? Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi sebenarnya kalau mau dikilas balik gitu, aku bisa dibilang lumayan telat untuk memulai gitu. Karena aku termasuk gap year dan saat itu sebenarnya aku udah keterima di universitas lain. Aku masih belajar gitu sampai bulan Desember dan bulan Aprilnya itu UTBK. Cuman tiba-tiba di tengah Desember aku kayak istilahnya universitasnya udah gak bisa menerima aku lagi gitu. Jadi aku panik gak tahu kemana dan saat itu juga 31 Desember aku merasa udah telat banget tapi nggak apa-apa kita coba aja untuk belajar gitu. Jadi kalau cara aku belajar sebenarnya aku itu nggak les Kak. Jadi saat itu aku mencari-cari les yang buka kelas tapi di sekitar aku tuh udah tutup pendaftaran semua gitu. Jadi aku akhirnya memanfaatkan apa yang ada di sekitar aku. Misalnya yang YouTube kan biasanya ada kelas bersama. Ada soal di Twitter soal-soal suka beredar. Lagi ya. Zenius kebetulan saat itu lagi promosi, tapi aku mau daftar kelasnya, tapi kayak mahal deh. Maaf kak kalau aku sebut merek gitu. Nggak apa-apa, nggak Tapi, apa-apa. Aku juga pakai itu by the way jadi dulu. Zenius itu benar-benar bagus karena soalnya itu benar-benar yang melatih pola pikirnya gitu. Jadi aku daftar deh, tapi daftar yang kelas free gitu. Jadi setiap kelas free aku ikut dan intinya sih aku memanfaatkan apa yang ada di sekitar aku sih Kak. Dan aku juga buru-buru mengontak guru dan teman bersedia gak kalau misalnya aku kesusahan, aku mau bertanya tentang pertanyaan gini-gini. Terus ternyata mereka open banget, mereka bahkan share buku ke aku, buku yang mereka tahun lalu pakai untuk UTBK, mereka kasih ke aku dan aku coba kerjain. Itu sih Kak cara aku belajar. Oke, berarti Jo kalau misalnya boleh tahu nih, itu berarti gap year-nya 1 tahun atau gimana? Um, Bisa dibilang aku gap 3 bulan gitu Kak. Oh 3 bulan, oke, noted. Nah kalau gap 3 bulan tuh gimana ya? Bukannya gap year Kan ya? Iya nggak sih? Ini teman-teman di sini yang nonton juga kayak agak bingung nih nanti. Coba gimana? uh, kan aku lulus bulan Mei ya, Mei 2020. Terus Mhm. aku sebenarnya itu udah keterima dan mulai belajar itu
September atau Oktober 2020 gitu. Iya. Dan aku belajar sampai Desember. Itu untuk kelas pre-universitasnya. Kan aku daftar di luar. Dan aku udah lulus tuh, bulan Desember aku lulus. Tapi selesai lulus dibilang, maaf kita nggak bisa terima kamu di bulan Februari, di semester baru gitu. Jadi, waduh aku harus ngapain nih? Karena negaranya tutup saat itu kan COVID lagi naik. Jadi, ya udah deh aku udah menyerah yang buat ke luar negeri, aku coba dalam negeri aja, coba PTN gitu. Jadi aku gap dari Desember sampai TBK itu sih Kak. Oh oke, paham. Berarti sebenarnya kelulusan tahun 2020, tapi abis itu nggak langsung kuliah, karena ada tadi ya, ada hal di luar rencana. Terus abis itu coba deh nih SBMPTN ya, coba SBMPTN, terus ternyata keterima gitu kan. Terus baru nanti masuknya itu di tahun ajaran baru di 2021, gitu ya Jo ya? Yes, benar Kak. Oke, clear banget nih. Nah tadi kalau buat persiapan SBMPTN sendiri itu kan kayak ada bisa teman-teman ada yang mulai dari kelas 1, ada yang dari kelas 2, kelas 3, atau mungkin deket-deket pas mau tes baru belajar nih. Kalau dari Jo sendiri gimana sih Jo, belajarnya dari kelas berapa? Sebenarnya kelas 12 aku juga belajar untuk UTBK, tapi aku nggak serius banget itu. Aku menyesal pas udah waktunya mendesak kemarin itu, dan 6 bulan kebetulan nggak begitu belajar terkait dengan materi UTBK. Semua pelajaran udah menguap gitu. Jadi aku baru serius di 31 Desember itu sampai menuju UTBK di bulan April. Oke, tapi kalau misalnya sebelum itu suka ini ngerjain kayak soal-soal sebelum yang 31 Desember itu, kerjaan soal kayak soal-soal enggak pernah sama sekali? Enggak. I see. By the way, pengen aligning dulu nih, takutnya bahasa aku belum sesuai. Tadi tuh UTBK berarti itu untuk tes SBMPTN atau untuk kelulusan kayak semacam UAS gitu? Aduh, ketahuan banget ya angkatannya udah jadul. Oh, UTBK itu nama lain dari SBMPTN. UTBK itu sistem komputernya gitu. Oh, berarti sekarang itu penyebutannya kalau disebut UTBK itu orang langsung tahu oh maksudnya SBMPTN. Iya, benar. Oh, oke, paham. Nah, kalau dari situ kan emang berarti sebelumnya nggak pernah punya target, oh harus lulus SBMPTN nih, karena pengen ngambil yang tadi kan, yang bukan di FKUI ya? Oh, itu periodenya udah lumayan jauh gitu, Kak. Jadi, gimana ya? Aku pilih UTBK itu karena aku udah semua jalan aku untuk masuk ke universitas itu udah tertutup. Jadi aku kepaksa ikut bukan ke angkatan aku, tapi ke angkatan di bawah aku gitu. Jadi bisa dibilang aku tetap rugi waktu, tapi sebenarnya nggak rugi waktu juga sih. Aku belajar banyak selama waktu itu, tapi aku ikut yang iya benar Kak. Jadi kayak gimana ya jelasinnya? Ya tetap. Gimana? Aduh, susah juga jelasinnya sih Kak. Aku gap year tapi nggak gap year juga gitu sebenarnya. Oke, paham. Mungkin perbedaannya gini Jo, karena dari teman-teman yang kelas 2, kelas 3 mungkin dari awal dia udah tahu, oke, aku bakalan banyak kerjain soal karena aku pengen langsung daftar SBMPTN nih, UTBK. Kan ada kan yang kayak gitu. Berarti Jo bukan yang kayak gitu ya? Kebetulan bukan. Oke, kalau gitu. Kalau dulu pas pilih SBMPTN, itu sekarang UTBK tuh pilihannya berapa sih? 2 doang. 2. Apa aja nih Jo? Saat itu aku pilih FKUI dan yang kedua aku boleh sebut universitas lain kan? Boleh. Aku pilihnya FK4 saat itu. Saat itu aku goalsnya itu intinya kedokteran deh. Mau diterima kemanapun tetap kedokteran gitu. Oke, dan tercapai lolosnya yang pilihan ke-1. Oke, nah kalau yang tadi nih,
kan banyak orang yang kayak, aduh aku pengen masuk FK jangan-jangan aku harus les ya, harus macem-macem belajar banyak dari sana sini. Tapi memang dari Jo sendiri tadi bilang nggak les, cuma mampu untuk apa ya, memanfaatkan apa yang ada gitu ya Jo ya. Bahkan di YouTube bisa dapet, terus juga pas banget lagi Zenius lagi ada yang promonya, terus bisa dapet aksesnya dan bisa belajar memanfaatkan itu. Karena sekarang tuh udah bukan masalah kayaknya lebih ke masalah kita mau atau enggak, ya nggak sih Jo? Karena udah banyak banget resource di luar sana ya. Iya benar Kak, sebenarnya pandangan aku saat itu, les itu cuma buat bantu aku. Les itu sebagai prasarana, tapi masalahnya selama ini kan di SMA aku juga les kan Kak. Selama itu aku merasa les cuma sebagai gimana ya, kelebihan yang nggak aku manfaatkan. Jadi lebih baik saat periode yang mendesak kemarin itu, aku coba deh tantang diri aku sendiri, tapi aku nggak les. Aku mau buktiin ke orang, kok aku juga bisa gitu. Dan ya meskipun caranya semrautan gitu kan, kalau di les kita didesain, diberi kurikulum, kamu belajar jam segini, kamu bakal dibimbing sama guru, kalau kita males sedikit bakal ditegur sama guru. Tapi selama periode itu aku yang jadi guru atas diri aku sendiri, aku yang atur waktu aku, meskipun caranya lebih semrautan daripada kurikulum yang didesain les, tapi aku benar-benar belajar banyak selama aku mandiri itu. Oke. Oh berarti pas lagi kelas 1, 2, 3 les sebenarnya Jo, tapi setelah itu enggak? Aku lesnya bukan khusus yang menuju ke UTBK, cuma les di pelajaran sekolah aja gitu. Oh oke. Kelas berapa tuh Jo kalau boleh tahu? Sebenarnya full sih Kak, 1, 2, 3. Full, 1, 2, 3. Oke, noted nih biar teman-teman juga kegambar nih maksudnya harus gimana nih cara yang dipakai. Nah, kalau untuk ini nih, sistem SBMPTN sendiri, sebelum ngelakuin itu, Jo sempat cari tahu nggak sih, ini apa ada skor minus plus, terus ini harus kayak gimana strateginya, cari-cari yang kayak gitu nggak Jo? Pastinya tentu dong Kak, kalau kita mau maju berperang ya kita harus kenal medannya dulu. Nah, teman-teman dengerin tuh. Bener, jadi setahu aku kan kalau misalnya SBM gak ada nilai minus sama sekali, jadi kita boleh tuh, sebenarnya gak boleh diikutin, tapi saat itu aku coba intinya aku jawab semua, ngerti gak ngerti, jawab, karena kan ada nilai yang gak di minus gitu. Sedangkan kalau misalnya ke jalur berikutnya, kalau misalnya SBM gak keterima, misalnya di Mandiri universitas tertentu ada minus, berarti aku gak boleh sembarangan tembak-tembak gitu kan. Oh oke. Soalnya dulu pas zaman aku, kalau udah pakai zaman aku udah jadul ya. Jadi itu ada sistem minus gitu, terus akhirnya orang banyak yang kayak, aduh aku harus jawab yang benar-benar yakin biar nggak minus. Tapi sekarang berarti udah ada perubahan ya? Sistem penilaiannya setahu aku juga berubah Kak. Jadi bukan terpaku plus 4 min 1 atau 0, tapi lebih ke kita misalnya menjawab A, tapi pakai sistem bell curve gitu Kak. Dibandingin dengan jawaban-jawaban pejuang UTBK se-Indonesia, nanti kalau misalnya soal ini dikategorikan susah karena jawaban yang benar itu, yang jawab itu sedikit, maka poinnya lebih gede gitu. Jadi lebih pakai sistem bell curve gitu. Oh, itu lebih bagus sih, lebih keren ya. Sistem-sistem baru kayak gitu. Oke, noted. Berarti memang sebelum itu juga penting banget ya Jo buat memahami pada saat itu sistemnya kayak gimana. Jangan sampai nanti dia cari info ternyata infonya udah nggak relevan. Dia cari infonya info angkatan berapa, ternyata yang tahun itu udah beda lagi gitu ya Jo ya. Iya benar banget Kak. Oke. Berikutnya, ketika lagi UTBK-nya berlangsung nih, strategi ngerjain soalnya gimana sih Jo? Ala Jo. Kebetulan karena UTBK sistemnya diberi waktu tertentu untuk sub pelajaran masing-masing, jadi kalau mungkin angkatan kakak kan diberi waktu total, nanti aku mau kerjain yang menurut aku gampang dulu di antara pelajaran yang lain gitu. Tapi nggak bisa, kita harus tahun kemarin itu harus kekeh mat, kita kalau cuma bisa kerjain 5 dari 20, waktu habis langsung tuker ke pelajaran lain. Jadi saat itu menurut aku speed itu penting, ketepatan juga penting, dan cara aku meng-approach, cara aku untuk menilai dari
mengambil makna dari pertanyaannya itu dan aku coba implementasikan ke cara aku sendiri. Misalnya mat itu aku nggak terpaku sama kunci jawaban misalnya. Yang penting aku fleksibel, cepet, aku ngerti, aku paham apa yang aku kerjain. Jadi aku berupaya untuk tetap bisa kerjain semuanya gitu sih. Oh iya beda banget ya. Berarti sekarang per section ya waktunya. Yes, benar. Ya masih ingat nggak satu section tuh berapa total soalnya? Aku lupa, tapi kayak range antara 15 sampai 20 mungkin. Mungkin. Masih ingat nggak per satu soal kira-kira bisa harus dikerjain dalam waktu maksimal berapa menit? Karena kan tentunya sebelum aku masuk ke TBK itu harusnya udah tahu masing-masing pelajaran ada berapa menit. Kalau nggak salah 22,5 menit. Tapi kebetulan sistem tahun itu ada waktu yang berubah gitu. Bahasa Inggris kalau nggak salah lebih panjang gitu ya. Aku lupa. Tapi intinya sih satu soal idealnya diberi 1 menit lebih dikit. Cuman kan kita gak mungkin banget kerjain satu soal 1 menit. Jadi dari misalnya diberi 20 soal mungkin aku cuma bisa kerjain 12 mungkin, tapi 8-nya aku raba-raba gitu. Oke, noted. Jadi memang masih ada waktu juga ya untuk memang buat explore yang kita belum yakin, masih ada waktu itu ya? Waktu spare waktunya. Iya, karena kebetulan aku udah pasrah, mungkin pas itu nggak ngerti nih apa, aku coba eliminasi opsi yang nggak mungkin. Oke kalau gitu. Sekarang beranjak lebih ke section ini nih. Lebih ke kita ngobrolin terkait dengan ini, biaya sih. Karena ini juga penting nih buat teman-teman. Ada juga yang ternyata dia itu memang sangat mempertimbangkan ini karena memang dari sisi orang tuanya ada keterbatasan, sehingga concern banget kan jangan sampai terlalu mahal, takutnya jadi beban buat orang tua. Nah, kalau dari ketika lolosnya itu lewat jalur ini nih, Jo, lewat jalur SBMPTN, itu ada perbedaan nggak sih sama biaya kuliah teman-teman yang lain yang lolosnya lewat SNM, lewat Mandiri, SIMAK gitu ya? Setahu aku Kak, mungkin aku bisa cari tahu lebih dalam lagi. Semuanya sama antara SNM, SBM dan SIMAK UI itu semua sama. Gitu. Kalau nggak salah ada diberi kelasnya gitu, BOP berkeadilan dan BOP apa gitu Kak. Dan kelas yang menurut standar yang paling dipilih orang itu sekitar 10 juta gitu Kak per semester. Oke. Boleh spill nggak sih Jo, biaya kuliah per semesternya Jo tuh berapa sih? Kebetulan karena menurut aku termasuk yang mampu berkecukupan, jadi aku pilih kelas paling umum aja, dan aku pilih kelas yang paling standar lah 10 juta. Ada kalau kalian mau bayar lebih boleh, tapi kalau kalian mau kurang dari 10 juta harus mengajukan persyaratan tertentu sih Kak. Oke. Berarti memang kalau di bawah 10 juta bisa, tapi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi ya, diproses ya? Ya benar Kak. Bisa nggak sih sampai ada temen yang dia itu nggak dapat beasiswa, dia nggak dapat nih, tapi dari yang pengajuan itu dia akhirnya bisa nggak ada biaya kuliahnya gitu, mendekati 0 gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kebetulan saat aku mencari informasi dulu, saat aku coba daftar, di YouTube ada banyak juga yang tanya ke kakak tingkat yang udah belajar di FKUI. Ada yang kebetulan kayak dapat gitu Kak, gratis gitu. Jadi tergantung persyaratan juga sih Kak. Tergantung persyaratan, benar-benar banget. Nah kalau di luar biaya kuliah, ada biaya lain nggak sih? Kayak mungkin ada biaya untuk praktikum atau lain-lain? Kebetulan semuanya udah disediakan dari fakultasnya, jadi semua sudah mencakup dari 10 juta itu Kak. Nggak ada biaya ekstra. Oke. Kalau aku boleh rangkum nih buat teman-teman yang lagi dengerin, berarti kalau biaya kuliahnya itu kalau yang normal 10 juta, kalau lebih boleh. Tapi kalau mau kurang dari itu sebenarnya bisa, cuma ada proses yang harus dilalui ya Jo ya. Di luar itu juga nggak ada biaya apapun karena semuanya udah all in.
Kalau pas baru masuk ada biaya untuk masuk nggak sih? Dulu kan suka ada uang masuk atau apa gitu. Ada yang beda nggak? Karena kita perguruan tinggi negeri nggak ada kebetulan. Di Okay. khusus UI ya. Oke, noted. Ini teman-teman lebih clear lagi nih. Jadi nggak ada yang kayak uang masuk gitu ya istilahnya ya. Uang masuk nggak ada, beda sama mungkin beberapa universitas yang lain kalau ada gitu. Oke, nah berikutnya ini masih terkait biaya tapi lebih ke personal Jo nih. Jo, coba ingat-ingat Jo. Pas lagi, aduh tapi ini online ya, lagi full online nggak sih? Iya Susah benar, nih berarti. Soalnya pengen tahu sih kayak kisaran biasanya. Tapi udah pernah offline belum? Kebetulan minggu kemarin kita offline dan minggu depan juga diminta datang. Oh oke. Nah pas minggu kemarin offline itu tuh Jo PP atau ngekos Jo? Sebenarnya aku agak malas PP, cuman karena mau menghemat jadi aku ya udah PP aja gitu. Oh emang rumahnya di mana sih? Lebih hemat PP malah ya? Aku di Jakarta Kak, jadi lumayan Oh. dekat ke Depok gitu. Oke, I see. Tapi pernah pas kemarin offline pernah jajan di sekitaran FKUI nggak? Makan berat? Nggak ada Kak, Enggak. karena takut juga COVID kan. Iya sih benar. Sebenarnya tadi tuh pengen ngulik kira-kira biaya hidup kalau misalnya di FKUI berapa gitu kan. Mungkin teman-teman juga pertimbangannya bukan dari biaya kuliahnya doang, tapi biaya hidupnya, ngekosnya mahal atau enggak, terus juga makan sehari-harinya mahal atau enggak. Kalau dari saat ini mungkin agak susah ya karena memang lagi banyakan online ya. Banyakan online, terus rutin offline-nya juga masih belum tahu ya. Yang sekarang offline ini memang belum tentu permanen kan, tergantung kondisi juga kan ya Jo ya. Iya benar Kak, tapi aku bisa cerita sih mungkin dari cerita teman aku yang kan kita diminta offline. Jadi semua teman-teman aku yang di luar Jawa bakal datang gitu. Dan kalau aku dengar dari mereka di sekeliling UI itu cost-nya range dari kalau murah bisa start dari 1,5-an mungkin sampai kalau misalnya mau apartemen itu 2 juta. Mungkin itu buat tempat tinggalnya aja, belum makan dan laundry atau apapun. Berarti mungkin kalau di total bisa 2,5 juta rata-rata sebulan gitu. Oke. Kalau dari FKUI sendiri ada sediain kayak semacam asrama gitu nggak sih? Kan ada beberapa univ yang ada asramanya gitu buat mahasiswa. Dari FKUI-nya kayak nggak ada, tapi dari UI-nya sendiri ada gitu Pak. Jo ada info nggak kayak boleh nih anak jurusan apapun buat di situ? Setahu aku semua jurusan boleh, tapi kok untuk biayanya aku kurang tahu. Oke, noted. Kalau gitu kita beranjak aja nih ke perbedaan apa sih yang Jo rasain sebelum masuk FKUI sama setelah masuk FKUI? Kayak mungkin gini maksudnya. Sebelum masuk FKUI apa sih yang ada di bayangan Jo akan Jo alami di FKUI? Tapi ternyata faktanya seperti apa gitu? Coba Jo. Yang aku bayangkan itu sebenarnya sama persis seperti apa yang aku alamin sekarang gitu Kak. Aku udah membayangkan saat sebelum masuk kalau bakal ketemu orang-orang hebat. Aku bakal ketemu teman yang pastinya suportif. Aku bakal ketemu yang bisa dibilang pengajar tertop di Indonesia. Dan environment-nya tuh pasti menurut aku keras. Keras dalam hal kompetisinya, tapi juga kekeluargaannya gitu. Kekeluargaannya ternyata aku kira kan kalau misalnya dilihat dari YouTube atau pengalaman teman-teman aku yang bukan di FKUI, bisa dibilang kita tuh mahasiswa berjuang sendiri-sendiri. Tapi ternyata ekspektasi aku berubah di mana aku bisa merasakan kayak kekeluargaan yang kuat banget. Karena kita tuh di awal pertama kali kita bertemu, kita diajarin kalau kita tuh calon teman sejawat. Kita bakal saling mendukung nanti di depan dan kita tuh kekeluarganya harus kuat dulu dari awal kita jadi mahasiswa. Dan ternyata benar-benar terasakan gitu sih Kak. Jadi itu benar-benar hal yang di luar ekspektasi aku, tapi selebihnya dari segi cara belajarnya, cara kita ujiannya, atau gimana sih kedokteran itu, seberapa keras kedokteran, itu udah sesuai dengan ekspektasi aku. Dengar itu seneng sih.
seneng dan kayak jadi flashback. Iya sih bener, kayak temen tuh penting banget karena kita emang di ini ya kayak sejawat nih, sejawat nanti kalau udah lulus juga jadi sejawat gitu ya Jo ya. Iya Itu benar. penting banget sih. Terus kayak bakalan ada ups and down, kalau temen tuh pasti bisa rangkul nggak sih Jo? Iya Tapi benar sejauh banget. ini pernah ngalamin masa-masa down nggak sih Jo? Eh, down sedikit ada, tapi down banget yang sampai aku demotivasi itu puji Tuhan nggak ada. Oke, oke, oke. Untunglah nggak ada. Nah, Jo, kalau misalnya lagi di FKU ini, kalau sistem kuliahnya gimana sih? Misalnya, apakah SKS, blok, modul, atau gimana? Eh, kita tetap pakai SKS, tapi bukan seperti fakultas lain mungkin ya Kak. Karena kedokteran kan harus didesain kurikulumnya. Jadi kita semester 1 diharapkan sudah menyelesaikan modul A, B, C, D gitu. Di semester berikutnya harus modul yang HIJK misalnya seperti itu. Jadi kita tuh udah istilahnya dipaketin. Jadi udah kayak kembali ke SMA seperti dulu kan. Kalau SMA kita diberi jadwal tertentu. Cuman meski di set modulnya itu, kita tetap cara belajarnya tuh sesuai dengan mandiri gitu sih Kak. Kita yang menentukan cara kita belajar sendiri. Mungkin dosen cuma bisa kasih penjelasan, lecture, tapi terserah kok kalian belajar atau enggak. Semua itu kembali ke kita karena kita kan sudah mahasiswa gitu. Oke. Kalau modul tadi, satu modul berapa minggu, Jo? Satu modul. Kebetulan Kak, karena kita kan semester 1 dan 2 itu fakultas kedokteran masih belajar bareng fakultas kesehatan lainnya, misalnya FKM, FKG. Jadi kita tuh belajar beberapa modul sepanjang 6 bulan itu bersama-sama. Tapi nanti kalau kita udah masuk ke semester ketiga, FK mulai pisah dengan fakultas lain, kita baru fokus per modul. Misalnya modul dermatomuskulo itu, misalnya range aku lupa sih, mungkin 4 minggu lebih dikit gitu. Oke. Oh, berarti buat yang sekarang semester 1 sama 2, itu bareng sama yang lain belajar yang normal dulu? Atau gimana? Iya, kita belajar misalnya ilmu biomedik dasar. Lalu kita belajar, sekarang sih aku lagi modul pengelolaan bencana ya Kak, bersama fakultas lain gitu. Berarti benar-benar full bareng sama fakultas yang lain nih di bidang kesehatan ya? Iya benar Kak. Sebenarnya nggak full banget karena kita tetap ada modul FK sendiri, tapi beriringan dengan modul yang bersama dengan fakultas kesehatan lainnya gitu. Oke, menarik. Soalnya dulu pas aku kuliah nggak ada yang kayak gini gabung. Ini jadi meningkatkan apa ya, kolaborasi sih antar profesi nantinya gitu kan. Jadi kita juga jadi lebih tahu sama profesi yang lain, terus jadi lebih mudah untuk berempati juga nanti kalau ada apa-apa, kolaborasi gampang. Itu jadi keren sih menurutku, keren banget. Ini tapi dari dulu kayak gini Jo, ada info nggak Jo? Setahu aku iya Kak, dari dulu kayak gitu. Oke, kalau gitu. Nah, kalau dari ujiannya sendiri, itu ujian satu semester berapa kali sih, Jo? Balik lagi ke modul, ada berapa modul yang kita akan pelajari gitu Kak. Misalnya, kemarin itu aku baru modul, aku lupa modulnya. Satu modul itu, tim pengajarnya mau ujian 2 kali gitu. Jadi dibagi 2, split setengah gitu. Tapi kalau misalnya ada modul tertentu yang cuma mau ujian sekali di akhir, berarti kalau ada 6 modul satu semester, berarti 6 kali ujian. Oke, berarti itu juga tergantung modulnya ada berapa. Kalau mungkin aku boleh tambahin Kak. Boleh banget. Apa tuh? Itu ujiannya yang aku bilang 6 kali ujian tuh ujian yang besar gitu Kak. Sedangkan selama proses pembelajarannya kita tetap ada ujian. Misalnya per minggu ada 6 praktikum, berarti 6 ujiannya gitu per minggu. Jadi kita tetap belajar setiap hari. Oke. Nah kalau dari belajarnya sendiri Jo, sekarang kan lagi full online ya, pas dari awal Jo masuk. Itu gimana Jo belajarnya?
Maksudnya kan kayak praktikum bahkan kayak anatomi kan lebih gampang kalau lihat langsung. Aku sendiri nggak kebayang sih kalau misalnya online tuh kayak gimana. Pengalaman Jo gimana Jo? Selama ini, kalau untuk praktikum sendiri sih dari tim pengajarnya diberikan video yang jadi kita di-expect untuk mempelajari video meski gak bisa offline, tapi ya setidaknya kita tahu teorinya dulu. Jadi kita pahami kebetulan semester 1 dan 2 kan masih dasar gitu Kak. Jadi nggak apa-apa dalam bentuk video. Tapi kalau nanti tim pengajarnya merasa, aduh gak bisa nih, namanya aja praktikum harus turun tangan gitu. Misalnya ada kelas KKD, itu keterampilan dasar gitu. Tetap kayak semester 3, kakak tingkat aku tetap datang offline dan praktikum secara offline, bukan online gitu. Tapi kalau sejauh ini online ya cuma bisa lewat Zoom aja sih. Oke, paham. Soalnya memang ada keterbatasan juga ya kalau misalnya online itu pasti ada pros cons-nya banget dan beda sama offline. Oke, kalau dari tips belajar deh dari Jo sendiri, kan sekarang lagi full online. Tips belajarnya gimana Jo? Tips belajar, jujur aku juga sekarang sebenarnya masih mencari cara belajar yang cocok dengan aku, cara belajar yang bisa push aku untuk belajar lebih baik. Dan kalau untuk aku sendiri sih sebenarnya tahu batasan sih Kak. Maksudnya kita harus tahu kapan istirahat, kapan fokus, karena kan ini online. Karena online batas-batas itu tuh udah bisa dibilang jadi abu-abu gitu. Jadi terkadang kita tuh, kalau misalnya offline dulu, aku tahu kalau jam segini aku harus datang ke sekolah. Aku akan belajar dan aku akan pulang. Nah pulang, lalu aku mungkin tidur dulu, baru belajar lagi. Itu ada batas-batas yang clear. Tapi karena kita online, aku jadi malas-malasan untuk bangun. Karena menuju ke laptop aja cuma butuh 2 menit aja gitu Kak. Jadi yang penting buat aku sih sebenarnya tahu batasan dulu. Karena kalau udah tahu batasan, baru cara belajarnya itu tergantung individu masing-masing. Apakah cocok dengan diskusi bersama teman, atau kita cocok untuk sendiri, atau mungkin ada beberapa cara mungkin yang audiovisual atau kinestetik, itu kembali lagi ke individu masing-masing sih Kak. Intinya tahu batasan waktu dulu untuk aku. Oke, intinya tahu batasan waktu dulu, terus tahu diri sendiri juga ya. Jangan sampai ikut-ikutan ya Jo, kayak misalnya, oh temen kayak gini, aku juga deh. Itu gimana Jo kalau kayak gitu, ada teman yang kayak gitu? Sebenarnya menurut aku jangan ikut-ikutan. Kita harus membenah diri dulu ke diri sendiri. Karena dengan demikian kita tahu gimana cara implementasi itu. Jadi kalau misalnya ikut-ikutan sih sejauh ini untuk kedokteran agak kurang efektif ya Kak. Karena materi kita tuh lumayan materi kita kompleks dan panjang. Kalau kita cuma ikut-ikutan tapi kita nggak ada modal, modal itu maksudnya saat sharing ilmu bersama teman, itu kita nggak ada modal, kita nggak bisa berkontribusi gitu. Jadi menurut aku lebih baik kita belajar dulu, nanti mungkin ayo kita diskusi apa yang kita tahu, apa yang kita nggak tahu, baru itu efektif menurut aku gitu. Oke, menarik banget, bener. Ini bisa saling berkontribusi juga ya. Terus kalau ikut-ikutan rada susah ya kan, kita tiap orang unik dan beda gitu ya Jo ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini juga pasti banyak ditanya sama teman-teman yang lain. Pesan buat teman-teman yang mau masuk UTBK SBMPTN, mau masuk FKUI via UTBK SBMPTN. Ada pesan nggak Jo buat teman-teman yang lain? Pesan aku, yang kata-kata yang selalu aku pegang saat aku berjuang kemarin itu, kita itu berlian ya, kita itu diamond dimanapun kita berada. Jadi kita harus tahu worth kita dulu, kita harus tahu value kita. Dengan demikian kita bisa menghargai diri kita sendiri, baru kita bisa berjuang sepenuhnya. Dan saat itu mungkin aku merasa tertekan kali ya. Aku gap year, aku nggak kenal siapapun, tapi aku selalu bilang ke diri aku bisa. Jadi aku mau bilang ke teman-teman yang berjuang, aku aja bisa, berarti kalian juga bisa. Jadi message yang bisa aku bilang semangat, karena doa aku selalu bersama dengan kalian gitu. Oke, mudah-mudahan teman yang lain juga semangat semua ya abis dengerin apa yang Jo bilang. Itu bisa
pasti ya bisa kalau misalnya emang berusaha tuh bisa ya Jo ya. Oke Jo, ini ya ampun gak berasa udah berakhir nih obrolan kita. Padahal sebenarnya masih banyak yang mau aku tanya nih Jo. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Jo. Dan harapannya bisa offline ya, biar nggak ada keterbatasan jarak. Oke, kalau gitu Jo, makasih banyak nih atas sharing-sharingnya ke teman-teman di Samwat. Thank you banget. Ini mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa, ini nih bisa makin kebayang. Nah Jo, kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang masih pengen ditanya, itu bisa nggak sih nge-reach ke Jo? Mungkin lewat Instagram, DM, atau gimana? Tentunya boleh dong Kak. Apa tuh? Ini aku sebut email aku aja atau Instagram? Instagram boleh, Instagram. Nanti bakalan sama editor ditulis di entah di mana. Oke Kak. Apa Aku tuh? juga mau bilang thank you untuk Kak Fania, untuk Dokter Fania yang udah memberi aku kesempatan untuk sharing gitu. Oh, thank you banget Jo. Tapi tadi dulu Instagramnya apa Jo? Udah pada nungguin ya teman-teman yang lain. Instagram aku @rxyjonathan. Oke, nah teman-teman di follow kalau misalnya ada yang bingung, masih pengen ditanya, pengen lebih deep lagi, minta tips and trick-nya ala Jo nih, itu bisa banget langsung datengin aja IG-nya, bukan rumahnya ya, IG-nya datengin nanti di DM. Oke, kalau gitu Jo, thank you banget atas waktunya Jo. Terima kasih Kak. Thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin.